Ketemu lagi dengan orang di Friends and Me Vlog. Nih malam kita mau sedikit bercerita tentang ini fenomena COVID-19 di Indonesia umumnya dan di Manado khususnya. Udah ingat tuh COVID awal-awal, pemerintah dari awal selalu sampaikan bahwa orang ini masyarakat yang taat untuk supaya kalau boleh lewat prosedur waktu itu untuk secepatnya melakukan vaksin untuk mencegah COVID-19 itu. Cuman karena pengetahuan yang masih minim, banyak sekali bikin masyarakat bingung dengan pendapat miring apa nanti akibat negatif dari suntikan vaksin COVID itu. Padahal sudah dikasih tahu bahwa mungkin ada efek-efek seperti gatal-gatal atau apalah, alergi, tapi tidak seperti yang orang bilang mau membunuh seseorang cuma gara-gara divaksin. Manado pada waktu itu vaksin masih berlangsung di instansi pemerintah seperti di Pemkot, di Pemprov, baru di Kepolisian dan TNI. Karena mungkin kenapa mereka didahulukan karena pekerjaan mereka melayani masyarakat, berada di depan, sehingga mungkin diutamakan pada awalnya mereka. Tapi serta waktu demi waktu, ternyata setelah pernah ramai dengan banyaknya penderita di Manado sampai daerah Manado menjadi daerah yang zona hitam atau penderita atau pengidap COVID-nya sangat banyak, sampai dibilang di Manado jadi zona hitam. Pemerintah sempat lockdown kota Manado dengan menutup bandara supaya masyarakat dari luar tidak masuk lagi ke Manado, karena dari luar juga banyak yang diketahui yang sudah terinfeksi virus-virus itu, apalagi dari daerah Pulau Jawa. Setelah ramai banyaknya penderita COVID di Manado, akhirnya lama-lama secara perlahan COVID di Manado mulai hilang tanpa masyarakat Manado rasakan, mulai hilang dan masyarakat tidak khawatir lagi kan banyaknya COVID di kota. Masyarakat yang pada awalnya dilarang dibatasi oleh pemerintah untuk tidak beraktivitas lebih di luar rumah, kumpul-kumpul di keramaian, akhirnya kembali jadi seperti normal dan pemerintah mengizinkan untuk kembali beraktivitas di luar, untuk seperti mengunjungi daerah-daerah wisata atau daerah-daerah belanja mall. Seperti Manado kan paling ramai kalau kotanya di daerah kawasan, kalau kita ketahui. Artinya lama-kelamaan ini COVID sudah dilupakan, tapi masih terdengar di luar sana. Karena di Manado juga masih ada penderita 1-2, tapi orang semua menganggap itu tidak ada. Lambat waktu, tiba-tiba terdengar di daerah Jakarta menjadi tragedi seperti di negara India, di mana COVID-nya membludak banyak sekali, sehingga
pemerintah kewalahan sampai-sampai di tempat-tempat pasien atau rumah sakit sampai penuh di Jakarta dan Jawa pada umumnya. Akhirnya dengar-dengar di Manado juga secara otomatis mulai rame lagi. Yang membuat rame terdengar bahwa dulu COVID banyak hanya menyerang atau hanya gampang diidap oleh para orang tua yang lanjut usia. Tapi kalau sekarang orang dengar ada anak-anak cek di rumah sakit Manado, memang banyak anak-anak yang terinfeksi virus itu. Tapi pemerintah di Manado seperti pemerintah pusat juga, program dari pemerintah pusat tentunya untuk mengajak masyarakat untuk vaksin. Kalau dulu sulit sekali untuk mengajak para masyarakat karena macam-macam lah alasan. Dorang paling beralasan dorang takut jangan gara-gara mungkin di dalam vaksin ada microchip lah, baru dorang lihat fakta bahwa habis vaksin orang kena macam-macam penyakit yang lain seperti gatal-gatal atau seperti macam-macam lah penyakit. Tapi ternyata itu sebenarnya efek dari penyakit-penyakit pembawaan dari pasien itu. Lama-kelamaan pemerintah lihat karena COVID lebih banyak, jadi pemerintah Manado khususnya lebih perbanyak untuk melakukan vaksin ini, dan dari instansi-instansi dipersilakan untuk mengajak masyarakat Manado untuk vaksin, mungkin dari Polri, mungkin dari TNI, tapi masyarakat juga mereka masih menganggap ini COVID ini tidak akan terjangkit sama mereka. Tapi karena melihat kondisi Jakarta semakin banyak, akhirnya orang-orang semakin berbondong-bondong. Pertama mereka berbondong-bondong karena pemerintah sudah warning kalau memang tidak mau vaksin nanti akan dipersulit dari pengurusan surat-surat data-data pribadi di kantor-kantor pemerintahan. Akhirnya mereka berpikir daripada dipersulit atau tidak diizinkan, akhirnya mereka vaksin untuk mengambil data bahwa mereka sudah divaksin dan bisa gampang untuk mengurus surat-surat itu. Tapi ternyata masih banyak juga yang belum divaksin. Akhirnya ini belum lama ini kita lihat di masyarakat malahan berbondong-bondong untuk divaksin karena dorong pikir banyak yang mati di Jakarta dan seperti terjadi tragedi di India. Jadi dorong secara pribadi sekarang mencari di mana ada tempat vaksin, padahal dulu bisa mencari. Mungkin ini dampak dari kebiasaan dulu yang menolak, sehingga sekarang orang banyak membludak ingin divaksin. Dengar-dengar juga ada di sini ada divaksin, di tempat ini ada vaksin. Tapi syukurlah bukan karena ketakutan itu yang bikin orang mau jadi berani vaksin, tapi setidaknya lebih bagus kalau ada kesadaran diri dari dalam bahwa apapun yang sudah disampaikan pemerintah itu kok enggak salah. Enggak mungkin kan pemerintah mau masyarakat sendiri. Jadi untuk masyarakat lain yang belum sempat vaksin, masih lagi ada kekhawatiran lain, cobalah jangan khawatir, lihat saudara-saudara kita yang sudah vaksin, lihat mereka kan tetap sehat-sehat saja. Mungkin kalau ada efek-efek lain di pasien lain, mungkin ya itu karena mungkin dia ada penyakit bawaan. Jadi lebih baik
Juga kalau mau vaksin dicek dulu akan kesehatan, mungkin di tubuh kan enggak, orang walaupun enggak sering check up belum tentu dia sehat kan, ada DP kolesterol, darah tinggi, gula, tapi terakhir dengar-dengar itu sudah enggak berpengaruh. Yang penting pada saat itu ya adalah mungkin jangan tekan darah harus normal. Ada sebagian yang memang harus dipatuhi supaya jangan sampai ada efek yang tidak bagus pada saat selesai vaksin. Jadi masyarakat coba beranikan diri, kalau usah dengar yang aneh-aneh, selalu berpikir bahwa ini vaksin kayak vaksin dulu cacar, vaksin ya seperti anak-anak imunisasi, lama-lama akan menjadi vaksin ini menjadi kekebalan tubuh untuk penyakit ini, karena belum tentu juga mau vaksin kung nggak mau kena ini COVID-19, karena masih ada juga yang dibilang masih ada juga vaksin berikutnya nih, entah itu kapan. Yang pasti ini vaksin pertama dan kedua cobalah kita lakukan supaya save diri masing-masing, supaya mau kemana-mana juga selalu merasa aman dan tidak dipersulit. Mungkin ini cerita malam hari ini. Untuk selanjutnya ya teman-teman sendirilah yang bertindak. Terima kasih sudah menonton nih terang channel Friends and Me. Oke, selamat malam.